Halo, nice day. Yuk bersama Bu Wahyu kita belajar bahasa Indonesia dengan gembira. Kalian sudah siap? Baik. Sewaktu kalian kelas 4, pasti kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok. Ya. Nah, di sini Bu Wahyu akan bahas kembali di kelas 5 tentang bagaimana menentukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan. Sudah siap? Kita mulai ya. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran sering kita sebut dengan gagasan pokok atau juga ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Baik, sebelum kita lanjut, apa itu paragraf? Nah, tentu kalian ingat, dalam sebuah teks bacaan ada tulisan yang masuk ke dalam. Nah, itu disebut dengan paragraf. Ya, bisa dilanjut lagi? Baik. Gagasan merupakan ide atau pikiran. Jadi, kesimpulannya, dalam membuat paragraf, kita harus memiliki ide pokok atau dari ide pokok akan kita kembangkan menjadi sebuah paragraf. Langkah-langkah membuat paragraf. 1. Menentukan ide pokok. 2. Menentukan kalimat utama. 3. Menentukan kalimat penjelas yang terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, atau lebih. Nah, dari ketiga langkah ini, kita dapat membentuk sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya, Bu Wahyu beri contoh ya. Bu Wahyu punya ide pokok, yaitu persamaan organ gerak hewan dan manusia. Lalu, Bu Wahyu buat kalimat utamanya, organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ditambah dengan kalimat penjelas, alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Maka terbentuklah satu buah paragraf yang berisi organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Paham? Bisa Bu Wahyu ulang kembali? Ya. Jadi paragraf adalah paragraf jadinya organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Tadi adalah kalimat utama. Lalu Bu Wahyu tambah kalimat penjelasnya, yaitu alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Paham ya? Baik. Lalu, apa itu kalimat utama? Kalimat utama tidak harus berada di awal kalimat.
Kalimat utama bisa di akhir kalimat paragraf atau di awal kalimat paragraf dan dipertegas di akhir kalimat paragraf. Ya. Kalau yang Bu Wahyu contohkan tadi, itu kalimat utamanya ada di awal kalimat. Ya. Nah, kalimat utama yang berada di awal kalimat seperti contoh Bu Wahyu tadi disebut paragraf deduktif. Sedangkan yang berada di akhir kalimat paragraf, disebut paragraf induktif. Lalu, yang terdapat pada awal kalimat dan dipertegas di akhir kalimat paragraf disebut paragraf deduktif induktif atau sering juga disebut dengan paragraf campuran. Jadi, dilihat dari letak kalimat utamanya, jenis paragraf ada 3. Apa anak-anak? Ya, betul. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal kalimat paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utama berada di akhir kalimat pada paragraf. Lalu yang terakhir disebut dengan paragraf campuran, yaitu kalimat utama berada di awal kalimat dan dipertegas di akhir kalimat paragraf. Sampai di sini jelas anak-anak? Bisa dilanjut? Oke. Nah, selanjutnya Bu Wahyu akan membahas mengenai cara menentukan ide pokok. Cara menentukan ide pokok, kita harus membaca teks dengan cermat. Lalu, setelah membaca, kita cermati teks dengan baik atau dengan cermat. Yang ketiga, temukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat utama biasanya terletak di awal, di akhir, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Dari kalimat utama itu bisa kita tentukan ide pokok. Oke. Tadi yang awal kita bahas anak-anak bahwa dari ide pokok kita bisa membuat kalimat utama. Sekarang dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokok. Jelas? Latihan soal. Bu Wahyu ulang lagi ya yang tadi. Oke. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Di manakah kalimat utama ini? Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, kalimat utama berada di akhir paragraf. Maka, paragraf yang Bu Wahyu contohkan disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama tersebut dapat kita ambil ide pokoknya, yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Ya. Selanjutnya,
Mari kita membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada keterangan yang Bu Wahyu berikan tadi, bahwa untuk membuat sebuah paragraf, kita menentukan ide pokok dulu. Dari ide pokok, kita tentukan kalimat utama, ditambah dengan kalimat penjelas yang bisa terdiri dari satu kalimat, dua kalimat, atau lebih. Ketika kita gabungkan kalimat utama dan kalimat penjelas, maka akan kita peroleh apa? Ya, akan kita peroleh paragraf. Baik, di sini kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Jadi, antara kalimat utama dan kalimat penjelas itu saling berhubungan atau memiliki sinkronasi atau satu kesatuan pemahaman dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, Bu Wahyu akan mengajak kalian untuk latihan di dalam kelas dalam kegiatan meeting kelas ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi 1 minggu, tema 1, subtema 1 yang Bu Wahyu sampaikan. Nanti kita akan tanya jawab dan diskusi dalam meeting kelas ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Selamat belajar. See you. Bye-bye.